Om Swastiastu Guru. Tijang metaken karena pengalaman hidup tijangnya medui suami sakit lama gitu. Sebenarnya sebelumnya tijang bertahun-tahun kan percaya aja deken-deken tetap berobat ke dokter, tapi setelah perjalanan hidup tijang di dokter sampai dokternya datang ke rumah tijang melihat karang tijangnya, sampai heran kenapa obat tidak bisa masuk ke tubuh suami tijangnya. Akhirnya tijang dibantu sama dokter nika, karena dokter nika beliau juga mendalami yang seperti ini kan. Nah selama itu dibantu, energi pekarangnya diharmoniskan. Setelah itu juga di beberapa tempat kami bertanya, kok dari satu tempat ke tempat lain bisa isinya beritanya hampir sama gitu, bahwa kami dikerjain. Sudah itu karena kebingungan, tijang maaf dikit yang curhat. Tijang pergi ke suatu ide pedanda yang tijang sangat percaya untuk memberi tiang jalan, karena kebingung itu harus percaya dengan meluas nikah atau di balian nikah, karena isi muasnan balian nikah hampir sama dan tempatnya berjauhan. Akhirnya dibantu sama pedanda, dikasih tijang dupo untuk melaraskan energi. Semenjak dikasih dupo nikah, hampir setiap hari ada burung dara meninggal mati, ada kucing mati, ular di tempat tinggal jangan, dan ular itu berkali-kali masuk ke pekarang jangan. Nah, akhirnya karena beliau sudah meninggal, tijang melakukan yang percaya, dan orient yang ngajak nak nikah gaya raga sepit sepit bambu nikah. Nah sebenarnya apakah itu ada hubungannya ke gimana? Dan sekarang tenteke ben ular nikah, dan sering tijang dicari ular dengan bentuk yang sama, dan sampai karena tijang tidur di lantai 2, ular itu sampai jauh sekali bisa masuk ke depan kamar tijang, sedangkan tidak ada pohon-pohonan ke semak-semak. Nah, pertanyaan tijang adalah bagaimana sebenarnya energi itu bisa kok ada bisa ada hewan-hewan mati setelah yang dikasih dupa sama itu pedana nikah. Bagaimana sebenarnya nika perjalanan ilmu liak nika bisa menyakiti, dan setelah dikasih dupa kenapa hewan-hewan nika mati gitu. Dan yang sempat bertanya sebelum beliau meninggal, memang itu sesabukan kata beliau. Nah nika beliau meninggal, tijang kehilangan seseorang yang menuntun. Akhirnya tijang ya belajar yoga dan nggih menika. Pertanyaan itu masalah hubungan energi liak nika dengan sabuk-sabuk nika bisa masuk ke tempat-tempat seperti nika. Ini matur setum. Begini Bu, energi penglihatan itu kok bisa menyakiti. Energi itu tidak akan musnah. Energi itu juga bisa merubah wujudnya. Nah inilah ilmu, namanya ilmu hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu mengatakan seperti ini. Energi itu tidak akan pernah musnah, tetapi energi itu bisa berubah sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tersebut. Ingin di rumahnya ibu ada ular, ya ada ular. Ingin ada merpati, ada merpati. Ingin ada binatang lain dan yang menjijikkan, dan bisa. Itu bisa, dan karena ini ada permainan energi. Nah kenapa setelah dapat dupa dari Daksir, dari Sang Sulingnya, kok mati-mati semua? Kita harus bersyukur, untungnya mati ya. Kalau itu masih hidup berarti dikatakan nanti, wah mantan itu Sang Sulingnya yang mempan ya. Harus disyukuri, harus disyukuri. Nah kalau disyukuri, setelah itu energi itu akan musnah dengan hilang dengan sendirinya, walaupun tidak bisa musnah. Ya, terus berdasarkan sesabukan katanya, iya saja. Iya, memang ada cara-cara seperti ini ke orang dulu yang di Banyuwangi. Kenapa seorang Banyuwangi ini pintar santet katanya?
Nah ternyata yang belajar di sana, belajar santet, belajar di sana ternyata caranya itu gampang, lebih susah bikin segahan. Lebih susah bikin segahan. Jadi caranya, sarananya rambut, biar berisi rambut perutnya kita harus cari rambut orang itu. Satu aja dapat, maka 3 bulan, 6 bulan akan menjadi banyak. Nah begitu. Tetapi adalah memang santet ini adalah ilmu kuno Nusantara pada saat kerajaan Macan Putih atau Belambangan, yang pada saat itu Belambangan biar bisa tidak ditaklukkan oleh Raja Klungkung, maka orang di sana mulai belajar bikin yang namanya santet, terutama adalah daerah-daerah pinggiran. Dari saya begitu caranya. Berarti apa? Berarti semua energi itu bisa merubah apapun sesuai dengan keinginan orang. Mau kita jadikan positif atau kita jadikan negatif. Tetapi apapun itu perbuatan, lagi sekali karma akan selalu mengikuti. Nah, walaupun dia belajar itu, jangankan manusia, ayam pun belum pernah yang santet. Karena dia takut mempergunakan, kalau bisa jangan. Dia hanya belajar di sana untuk mengenal, memahami yang wetan ben pagi manipuan dan semeton rega di Bali keni kentan pengresidang di yang metulung itu sebenarnya. Terus dia belajar kelompok, belajar sukit dan lain sebagainya, selak dan lain sebagainya di Lombok Timur sama Lombok Tengah, yaitu di Sambelia Lombok Timur, yang ngoyong di Lombok Tengah, itu namanya adalah menemeng. Ya, menemeng. Kejadian aneh-aneh gitu ada, kita menemeng kotak kokok gitu. Susah lagi ke apa tujuannya? Banyak yang mengatakan, oh jangan-jangan jerohnya nanti kalau bisa mau menyakiti orang. Tidak. Biar dia mampu melawan itu. Yang mereka kena suki, biar mampu kita selamatkan saudara kita. Biar tidak menyerah hanya gara-gara orang dari luar. Kita sebenarnya maksudnya. Maka dia banyak belajar di luar. Nah inilah istilahnya pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita ketahui. Jadi ibu sudah bagus caranya. Ibu walaupun kehilangan penonton, sekarang sudah belajar yoga, tentunya ibu harus lebih berkesadaran. Ya. Jadi mudah-mudahan ibu selalu sehat. Ya. Jadi jangan lagi memikirkan, memang itu ada yang tidak memungkiri bahwa penglihakan loh nestinra itu memang benar-benar ada, dan ilmu itu tidak memakai adab. Tidak kenal orang ini rajin ataupun tidak. Tidak kenal orang ini baik atau tidak. Jangan, yang penting bisa menyakiti, itu adalah kepuasan batinnya. Tetapi lantas, apa dengan itu kita harus takut? Tidak. Karena sepintar-pintarnya manusia, Sang Yang Widi di atas segala-galanya. Itu nggak perlu kamu bisa melihat, saya nggak bisa. Jangan takut dengan hal itu. Jadi lagi wetan ya.